Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, selamat pagi. Senang sekali jumpa kembali bersama saya Khairul Fahmi. Kali ini di Dokter Ketua TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat. Nah, di kesempatan kali ini tentunya kita akan berbincang tentang satu tema, yaitu artritis bersama dengan narasumber kita. Yang pertama ada Dokter Mulia Sundari SPPD Vina SIM ya, selaku dokter spesialis artritis, dan juga ada Dokter Bella Dian Citra. Selamat pagi dokter. Pagi, panggilannya siapa nih? Ibu Mulia atau Ibu Sundari nih? Oh, Dokter Sundari. Baik, selanjutnya ada Dokter Bella juga ya. Oke, nah kita hari ini berbincang tentang artritis. Nah, sebelum masuk ke slides-nya mungkin boleh dijelaskan dulu nih, artritis itu apa sih? Apakah sama kayak asam urat atau apa ini dokter? Silakan. Ya, baik, pemirsa TVRI, artritis di bahasa awamnya rata-rata banyak berpikiran tentang asam urat. Tapi sebenarnya banyak sekali jenis-jenis artritis tadi. Oh gitu, tapi memang termasuk asam urat juga? Ya, asam urat bisa disebut sebagai artritis, tapi tidak semua artritis itu hanya asam urat saja. Oke, baik. Banyak sekali jenis-jenis. Baik, nah untuk lebih jelasnya kita dengerin slides dulu ya. Boleh silakan dokter, Iya. Sendiri untuk penjelasan lewat slide-nya, silakan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih pemirsa TVRI. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa artritis itu tidak hanya mengenai tentang asam urat. Artritis adalah radang sendi yang mengenai semua individu, walaupun terbanyak karena usia lanjut ya, bisa mengenai satu atau lebih dari beberapa sendi gitu. Nah, ada beberapa macam tentang artritis, yaitu yang pertama adalah osteoartritis. Itu biasanya disebut di awam sebagai radang sendi atau pengapuran kalau bahasa awamnya seperti itu. Biasanya mengenai hanya satu sendi atau beberapa sendi yang mengenai penyangga tubuh. Yang kedua, rheumatoid arthritis. Itu bisa mengenai usia muda. Jadi, tidak semua radang sendi itu mengenai hanya usia lanjut saja. Bisa juga terjadi pada usia muda. Inilah yang disebut rheumatoid arthritis, karena ada faktor imun yang berlebihan, sehingga karena imun yang berlebihan tadi, tulang dianggap sebagai musuh. Nanti kita bahas bagaimana lebih lengkapnya. Kemudian gout arthritis, nah inilah yang disebut sebagai asam urat, yaitu suatu penyakit radang sendi yang disebabkan oleh kadar asam urat yang berlebih, kemudian asam urat tadi menumpuk ke dalam sendi. Ada juga beberapa artritis yang selain dari jenis-jenis yang disebutkan selain daripada ini. Contohnya artritis karena infeksi atau artritis septik, kemudian artritis karena faktor penuaan seperti osteoporosis, bahkan artritis karena TBC tulang atau TB tulang. Namun kita bahas mengenai yang terbanyak di kasus-kasus yang ada. Nah, sekarang nih kita membahas mengenai radang sendi atau penyakit artritis yang disebabkan oleh penumpukan cairan kadar asam urat yang menumpuk di dalam sendi. Bagaimana pemirsa TVRI, keluhannya sering terbanyak adalah pertama bengkak pada sendi, terutama sendi pada ibu jari kaki, itu yang terbanyak. Nah, pada kondisi akut gejalanya sangat khas, berwarna merah, teraba panas, kemudian sendinya teraba lebih bengkak, nyeri pada saat pergerakan, nyeri juga pada saat disentuh, dan kadang-kadang dalam kondisi berat penderita akan merasakan demam. Ada juga penumpukan cairan sendi ini juga terjadi di sendi-sendi yang lain, meskipun yang terbanyak pada ibu jari kaki atau regiometatarsal ya. Bisa juga di sendi siku, bisa juga di sendi pergelangan tangan. Nah, jika sudah terjadi kronis, akan terjadi penumpukan cairan asam urat yang bentuknya seperti berbenjol-benjol, bisa mengeluarkan cairan putih seperti butiran nasi. Nah, itulah endapan dari asam urat. Seperti ini. Nah, karena tadi sudah disebutkan bahwa terbanyak terjadi di ibu jari kaki atau metatarsal 1. Nah, ini biasanya teraba panas ini.
merah, meradang, nyeri, bahkan kalau kondisi berat bisa demam penderitanya. Nah, karena terjadi penumpukan cairan asam urat yang berlebih di sini. Biasanya asam urat pada laki-laki itu normalnya 7. Nah, lebih dari 7 bisa berlebihan, berulang, bisa mengendap di dalam darah sehingga menyebabkan penumpukan di sendi. Nah, untuk perempuan kadar asam uratnya sedikit berbeda, yaitu lebih dari 6 atau 5,6 mg per desiliter. Lokasi tersering tadi yaitu metatarsal 1 atau ibu jari kaki. Nah, ini gambarannya. Pada penderita cairan sendi yang banyak menumpuk asam urat tadi, jika dilakukan pemeriksaan cairan analisis cairan sendi, diambil oleh dokter yang berkompeten ya, cairan sendi tadi terdapat penumpukan asam urat yaitu seperti kristal-kristal ini. Kristal-kristal asam urat yang seperti jarum-jarum. Nah, inilah penumpukan dari asam urat yang terdapat pada cairan sendi. Kenapa terjadi? Karena banyak penumpukan kadar asam urat yang menumpuk di dalam darah. Sehingga kristal asam urat terbentuk di cairan sendi, nah berbentuk seperti jarum. Dan biasanya berada di sendi-sendi kecil. Jarang sekali di sendi-sendi penopang tubuh. Sendi kecil tadi seperti ibu jari kaki, di pergelangan tangan, bisa juga di siku. Nah, bedanya kalau pseudogot yaitu menyerupai penumpukan asam urat, tapi bukan karena asam urat. Contohnya karena penumpukan dari kalsium. Bagaimana membedakannya? Biasanya selain dari gejala klinis juga pemeriksaan dari cairan sendi. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, pemirsa TVRI, inilah yang warnanya merah, bengkak, meradang pada ibu jari kakinya. Pada kondisi ini adalah gout artritis yang fase akut. Tetapi untuk fase kronis, biasanya tidak merah lagi, tetapi banyak tonjolan-tonjolan di sekitar sendi yang dinamakan sebagai topus. Ini yang kondisi akut ya Bu ya? Ini kondisi akut. Kalau sudah kondisi kronis, tonjolannya banyak sekali. Dan biasanya rasa nyerinya justru pada kronis malah agak sedikit berkurang. Dia tidak merasakan nyeri, tapi yang dikeluhkan beberapa pasien, biasanya benjolannya banyak, kemudian kadang-kadang mengeluarkan cairan putih tadi karena endapan asam urat dan kadang-kadang bisa terinfeksi. Jika pada fase kronis mengalami rasa nyeri, itu adalah fase interkritikal, yaitu fase di tengah-tengah antara akut dan fase kronis. Jadi gejalanya bisa dua, ya. Gimana? Nanya nih dok, kalau misalnya ini kan fase akut nih dok, Ya. adakah misalnya kata orang nih di luaran, saya habis konsumsi makanan yang mengandung tinggi asam urat nih, besoknya langsung timbul gejala. Apakah ada rentang waktunya nih dok, dari kapan kita konsumsi makanan itu sampai timbul gejala yang akut ini gitu? Atau langsung gitu? Iya, apa Ya, langsung? jadi beberapa individu yang mengalami sering gejala penumpukan asam urat itu memang ada yang sering berulang. Dipengaruhi selain dari genetik juga dari faktor makanan. Nah, ada beberapa yang tercetus setelah makan tinggi asam urat. Nanti kita jelaskan lagi di slide selanjutnya makanan apa saja yang bisa meningkatkan asam urat. Namun memang rata-rata ada jeda. Ada yang malamnya makan, besok paginya kambuh. Ada yang lama jedanya. Beberapa hari kemudian baru kambuh gitu. Tetapi misalnya beberapa pasien sudah bilang, dok, saya udah pantang nih makan yang mengandung asam urat, sudah saya pantang. Iya, tapi juga kena. Gitu. Ya, kemudian aktivitas yang meningkatkan asam urat seperti kerja berat sudah dikurangi. Ya. Kenapa asam urat saya tinggi terus? Nah, itu ada beberapa faktor genetik yang berpengaruh. Oh, jadi berarti ini merupakan penyakit genetik juga? Ada beberapa, tapi tidak semua penderita asam urat pasti genetik. Tidak semua, tapi ada beberapa yang karena faktor genetik. Oke, Gitu. baik. Jadi beberapa faktor berpengaruh. Nah, untuk pemirsa TVRI, bagaimana penyebabnya kenapa terjadi peningkatan asam urat di dalam darah? Yang pertama tadi karena peningkatan produksi. Kenapa peningkatan produksi? Karena banyak konsumsi makanan yang mengandung asam urat tinggi. Yang kedua, menurunnya pembuangan. Kenapa? Karena asam urat salah satunya dibuang oleh ginjal. Pada beberapa penderita yang mengalami gangguan ginjal, terutama pada gangguan ginjal yang kronis, asam urat akan tertumpuk di dalam darah. Jadi, pada penderita penyakit gangguan ginjal, resikonya juga tinggi terjadi penumpukan asam urat. Nah, bisa juga terjadi kombinasinya. Contohnya,
penderitanya sudah mengalami gagal ginjal kronis, sehingga asam urat menumpuk karena pembuangannya berkurang. Dan pada penderita gagal ginjal tersebut juga konsumsi asam urat yang tinggi, sehingga terjadinya kombinasi keduanya, yaitu pemasukan atau intake tinggi asam urat ditambah menurun pembuangan dari asam urat. Nah, ini tadi adalah kenapa terjadi penumpukan kadar asam urat di dalam darah. Oke, baik Dokter Sundari, kita akan jeda iklan dulu. Kita lanjutkan lagi tentunya untuk penjelasan selanjutnya. Dokter Bella juga kita jeda iklan dulu. Baik pemirsa di rumah, kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Kita akan kembali setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat.